NU terpaksa menggelar walimah yang besar juga untuk memberi saluran kepada warga yang besar sekali semangatnya ini. Kalau PBNU cuma bancaan di kantor, nyembelih ayam satu pasti dimarahi orang banyak. Maka ya, karena semua orang ingin terlibat bersama-sama. Itulah sebabnya kita akan selenggarakan nanti ya, ihtifal akbar, perayaan besar di Stadion Delta Sidoarjo. Kegiatan puncak ini akan kita selenggarakan selama 24 jam tanpa putus. Mulai jam 00 tanggal 7 Februari itu berarti jam 12 malam Selasa sampai dengan jam 00 tanggal 8 atau jam 12 malam Rabu tanpa putus. Kita mulai dengan istighosah, mujahadah, ya, selawatan, kemudian ada upacara sebentar bersama Presiden. Habis itu kita teruskan dengan berbagai macam kegiatan, ada festival kuliner, ada bazar UKM, ada karnaval, ada tari sufi kolosal, ada pentas seni dan lain sebagainya sampai dengan jam 12 malam Rebu. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya pertama tadi saya sudah dengar disampaikan oleh Nyai Munjidah bahwa akan ada banyak dari Jombang yang akan ikut berangkat ke Sidoarjo. Ya. Yang terdaftar aja sekitar 10.000 orang. Saya tidak tahu nanti apakah yang tidak daftar juga ikut berangkat sendiri-sendiri. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pertama, tidak perlu kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa? Tidak perlu gelisah tergesa-gesa. Jadi kalau nanti misalnya untuk mencapai Sidoarjo diperlukan waktu yang lebih lama dari biasanya, tidak perlu gelisah, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu susah, khawatir dan sebagainya. Ya, karena kegiatan peringatan 1 abad ini akan berlangsung 24 jam. Jadi jam berapapun jenengan nanti sampai ke Sidoarjo, insya Allah masih ada. Karena kalau tidak kebangetan, ya insya Allah pokoknya hari Selasa itu, mulai malam Selasa insya Allah sudah bisa sampai di Sidoarjo. Kalau nyampe Sidoarjonya baru hari Sabtu, saya kira itu ya kebangetan. Ya. Jadi, insya Allah jam berapapun jenengan nyampe ke Sidoarjo, acaranya masih ada. Jenengan bisa ikuti semuanya di sana. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, nanti itu yang akan hadir memang banyak sekali. Sekarang ini yang sudah melapor ke PBNU kepada panitia dari berbagai daerah, ini sudah 1 juta lebih yang akan hadir ke Sidoarjo. Ini baru yang melapor ya, sekali lagi. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, panitia nanti akan menyediakan tidak kurang dari 62 videotron di seluruh Sidoarjo yang menayangkan langsung acara yang digelar dari dalam Stadion Delta. Oke. Jadi panjenengan semua nanti tidak usah berebut ngotot harus masuk, harus mendekati stadion, tidak perlu, nggih. Pokoknya kalau jenengan di situ sudah ketemu videotron,
ya sudah cukup nonton dari Videotron itu karena nanti memang banyak yang akan hadir. Dan kami sudah bekerja sama dengan Polri juga, nanti akan diatur tempat-tempatnya juga dengan pemerintah, dengan Pemda Sidoarjo, nanti akan diatur ini tempatnya Jombang ini di mana, itu nanti akan diatur sudah, ya. Sudah disurvei, Nyai, ya, sudah. Jadi kalau ada yang sudah pernah haji di sini, itu kalau di Mina, itu kan sudah ada blok-bloknya itu. Nah nanti untuk Jombang ini juga sudah disiapkan bloknya tersendiri. Tinggal nanti di situ dan tidak perlu ngotot harus merangsek mendekati stadion, tidak perlu karena di situ akan disediakan Videotron yang menampilkan acara yang digelar dari dalam stadion. Ya. Nah, juga acara-acara yang lain seperti karnaval misalnya, nanti itu akan ada karnaval 2 kilo ya, yang menggambarkan rangkaian tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama yang sudah berkembang selama ini. Ya. Maka ya nontonnya juga tidak perlu harus merangsek mendekati karnavalnya, ya, karena itu juga nanti akan ditampilkan di Videotron tersebut. Nah, ini semua supaya kita bisa melaksanakannya dengan tertib. Nah lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, ya saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan, kita melakukan semua ini dengan niat tabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Ngalap berkah kepada Nahdlatul Ulama. PBNU ini mungkin membuat program macam-macam yang kedengaran hebat-hebat. Ada program pergerakan strategi gerakan perempuan, ada program teknologi, ada program ekonomi dan lain sebagainya, ada program internasional. Ya. Itu semua tidak lebih, tidak kurang semata-mata untuk bertabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Oke. Kenapa? Karena ini wasiat yang selalu saya ingat dari junjungan saya, junjungan kita semua, guru kita semua, Syekhina Allah yarham, Kiai Maimun Zubair. Kita ini orang-orang zaman akhir sudah potongan elek-elekan, tidak punya makom bikin amal sendiri sudah. Artinya kita ini tidak punya makom bikin amal yang bisa diharapkan secara mutlak akan membawa manfaat-manfaat sejati bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan kemanusiaan. Kenapa? Enggak potongan, dapurannya enggak tekan misalnya. Karena amal yang sejati yang bisa diharapkan ini betul-betul sungguh harus amal yang memang jadi beneran. Amal jadi itu artinya amal yang hidup beneran. Padahal amal yang hidup itu harus punya nyawa. Kata Syekh Muhammad Ibn Athaillah Sekandari, al-a'mal suwarung qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kalau amal cuma bentuk perbuatan itu baru bleger. Belum hidup, bisa hidup kalau ada nyawanya. Yang bisa jadi nyawanya amal itu adalah rahasia ikhlas. Sirrul ikhlas kita ini ya kalau saya mohon maaf mungkin ada wali-wali pastur di sini yang memang sudah makom. Ya.
Kalau saya ini sudah angkat tangan kalau Sirul Ikhlas. Ya. Apalagi sekjen itu enggak potongan sama sekali. Sirul Ikhlas. Berat. Karena Sirul Ikhlas itu ya enggak bisa kalau hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sungguh sudah mencapai makom ma'rifat. Ya. Lah sekjen ini makomnya baru sak meripat, belum ma'rifat. Ya. Jadi belum, masih jauh. Nah karena itu kita tidak berpretensi, tidak berlagak seolah-olah membuat amal sendiri. Karena makom kita hanya makom tabarruk, ngalap berkah kepada Nahdlatul Ulama. Dan berkah Nahdlatul Ulama ini sungguh berkah raksasa. Berkah raksasa. Pendiri-pendirinya, para muasisnya adalah sungguh-sungguh orang-orang yang telah mencapai makom sirrul ikhlas. Maka tidak heran, tidak mengagetkan kalau Nahdlatul Ulama kemudian bisa berkembang menjadi begini besar setelah 1 abad dan akan terus membesar selama-lamanya. Karena barokah dari sirrul ikhlasnya para muassis. Di samping itu 100 tahun ini, 1 abad ini adalah 1 abad riyadhah. Riyadhah beneran. Perhatikan kalau dalam sepanjang sejarah, kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama sebagai satu kesatuan, ini adalah 1 abad riyadhah yang tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya. Tirakat dari para kiai-kiainya, tirakat dari para ulamanya, dan juga tirakat dari warga-warganya ini. Ini jenengan ini jadi NU mulai kapan? Pernah enggak enak-enakan pakai modal NU? Kalau lihat muka-mukanya ini enggak pernah ini. Belum pernah kebagian maksudnya ini. Sekian lama ini tirakat warga. Dia apa-apakan pokoknya ngeyel tetap NU. Dibeginikan, dibegitukan tetap NU. Saya melihat sendiri tahun 70-an bagaimana orang dipukuli sampai setengah mati, dipaksa keluar dari NU, tetap ngeyel NU. Urip susah kaya ngopo tetap NU. Ini tirakat 1 abad. Masya Allah. Kalau ada yang sudah panen itu ya paling politisi-politisinya itu ya. Itu pun gak banyak-banyak, ini belum, ya paling ya tidak sebanding ya dengan tanaman yang sudah dirawat oleh Nahdlatul Ulama. Ini sedikit sekali, itu kalau jenengan lihat Kiai Hasyim itu tidak ada apa-apanya dibanding jasa dari para pendahulunya, jasa dari para kiai-kiai tambak beras ya, dan para santri-santrinya. Sangat. Maka secara umum makna 1 abad ini adalah makna tirakat riyadhah dari Nahdlatul Ulama. Nah, 1 abad riyadhah ini tidak main-main. Panjenengan tahu sendiri apa yang sudah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita sejak 1 abad yang lalu. Di bawah penjajahan, jihad, memperjuangkan kemerdekaan, memelihara keutuhan bangsa dan negara seterusnya sampai sekarang. Ini tidak main-main.
Itulah sebabnya saya dengan yakin menyebut bahwa satu abad Nahdlatul Ulama ini adalah barokah raksasa. Mari kita semua berupaya untuk ikut mengambil bagian dari barokah raksasa ini. Dengan bertabarruk kepada Nahdlatul Ulama, bertabarruk melalui keikutsertaan kita di dalam Ihtifal Akbar peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi panjenengan nanti berangkat ke Sidoarjo ini, saya mohon ditata niatnya betul. Ini serius ini saya. Ini permintaan saya seperti permintaan wali nikah yang mau mengakikkan anaknya. Mari kita tata niat sungguh-sungguh nggih. Ditata niate sungguh-sungguh nggih. Niat tabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Oke. Nah, tabarruk itu ainul ibadah. Tabarruk itu ya intinya ibadah, senyata-nyatanya ibadah itu tabarruk. Apalagi ibadahnya potongan orang kayak kita ini, ndak bisa kalau ndak pakai niat tabarruk. Jenengan salat itu lo jadi apa? Wong sing diwaca apa ae mbuh mudeng mbuh ora. Sing dilingi apa nalika salat itu juga wallahu a'lam bishawab. Salat cap apa sampean itu? Ya enggak jadi apa-apa kalau tidak pakai niat tabarruk. Tabarruk kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tabarruk kepada ajaran-ajaran dari guru-guru kita dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk itu ainul ibadah. Jenengan haji umroh itu ngerti apa? Mubeng-mubengi Ka'bah itu apa? Wirawiri dari sofa marwah itu apa? Ada tembok kok dilempari batu itu ibadah apa? Ini kan belum lama ini tembok, dulu itu masih berupa tiang, kira-kira ya segini lebih gede dikit lah. Setengah meter lebih dikit. Yang namanya jamarot itu. Sehingga melempar itu ngincernya sulit dulu itu. Tahun 90-an tuh ngincer jamarat itu sulit. Nah, saya dapat cerita dari paman saya Kiai Mustafa Bisri pernah rombongan dengan seniman-seniman Indonesia haji. Wah, itu ada salah seorang yang ngincer jamarat itu baru ngincer ketampel orang jatuh kerikilnya. Ngambil lagi mau ngincer lagi belum sampai ngelempar ketampel lagi jatuh lagi itu bolak-balik sampai jengkel sendiri. Terus bengok dia tuh, ya Allah, ini ngibadah cap apa? Katanya. Ngibadah kok kelempari tiang jamarot. Ya enggak ngerti kita. Dan enggak akan jadi apa-apa kalau tidak ada niat tabarruk kepada tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Yang penting tabarruknya itu. Intinya ibadah itu tabarruknya itu. Ainul ibadah itu tabarruk. Nah, karena tabarruk itu ibadah, panjenengan nanti ke Sidoarjo niatnya tabarruk, mari kita laksanakan dengan khusyuk. Ya. Kita laksanakan dengan khusyuk sebagaimana kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan dengan cara itu niat kita tabarruk, keinginan kita untuk mendapatkan berkah dari Nahdlatul Ulama, dari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah yang terus tumbuh dan tambah
selama-lamanya sampai membawa kita kepada surga Allah. Berkumpul bersama guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segenap pemirsa Jombang Cup TV dan juga pemirsa Madu TV Nusantara, serta segenap hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah SWT. Kita sudah masuk di penghujung rangkaian acara Istighosah Kubro bersama Zuriyah Muassis Nahdlatul Ulama. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, marilah kita tutup dengan lantunan doa. Kali ini doa akan dipimpin oleh yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dari Tebu Ireng, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kiai Haji Ahmad Hasan dari Tambak Beras, dan dilanjutkan dengan Kiai Haji Zulfikar As'ad dari Darul Ulum. Kami persilakan. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafin ukawi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad suratan tunjir biha min damil afal wal afal. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من دم درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من الحياة أبدا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة والرزق وتوبة قبل الموت ورحمة الموت. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجر وخزينا بالآخرة. اللهم جمعنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والسماح وبجبادنا التامة السوداء. يا ميسر كل أسير وجبر كل كثير ويا مغني كل فقير وعين قوي كل ضعيف ولا نسر كل مظلوم. يسر علينا كل عسير واقضي حوائجنا واغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وبين سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا مواخيس ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وولدنا ذرياتنا وتبارك تواب رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Tambak Beras. Kami persilakan. Biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa tamami kulli sun wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabi wa ali wa dzurriyyati wa hadrati ru'asai nahdlatul ulama wa muassisiha ala hadniyat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khusus mohon kepada Allah mudah-mudahan pelaksanaan peringatan Satabat Nahdlatul Ulama dipun paringi kemudahan, dipun paringi manfaat barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Mangke menawi maos Fatihah wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali nderek dumateng al-maqam Ki Haji
Kiai Haji Gusmus Mustafa Bisri. Ala hadiniyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعم صل على سيدنا محمد وسلم وارض عن الصحابة أجمعين صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا عدد كل شيء. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البين والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بخبير. اللهم اخلصنا وأهلنا وأولادنا بعد أن هدى العلماء وإياهم. اللهم اخلصنا إياهم بعينك التي لا تنام واكنفنا إياهم بكنافك الذي لا يرام. اللهم اكسنا من نورك وعلمنا منك يا الله. اللهم ربنا نجنا إياهم من النار سالمين غانمين فرحين مستبشرين برحمتك الرحمن إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مسهل السهيل يا مدبر الدبر سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير فإنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإن شئت جعلته سهلا. اللهم يا الله إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أصحابنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يوم في جوارك وحسبك وكنافك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا إياهم بالتقوى والاستقامة وأيضنا إياهم من مجيبات الندم إنك سميع الدعاء. اللهم سألناك ربنا صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قصير يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن الأداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام حج وسجد. اللهم بارك لنا في حياتنا بارك لنا في عمرنا بارك لنا في علومنا بارك لنا في أرزاقنا بارك لنا في خدماتنا بارك لنا في جمعية نهضة العلماء بارك لنا في بلادنا إندونيسيا واجعلها نافعة مباركة ميمونة محبوبة في قلوب المؤمنين قائمة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى